Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Vanessa Amalia, NIM 18143111031, kelas B pagi. Di sini saya akan menerangkan jawaban saya tentang UTS Machine Learning. Yang pertama, jelaskan apakah machine learning itu. Machine learning adalah aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data dengan tujuan memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Pembelajaran mesin atau machine learning menggunakan komputer mempelajari sejumlah data atau learn from data sehingga dapat menghasilkan suatu model untuk melakukan proses input-output tanpa menggunakan kode program yang dibuat secara eksplisit. Program belajar tersebut menggunakan algoritma khusus yang disebut machine learning algorithms. Terdapat banyak algoritma machine learning dengan efisiensi dan spesifikasi khusus yang berbeda-beda. Yang dua, jelaskan mengapa kita menggunakan machine learning. Secara fundamental, cara kerja machine learning adalah belajar seperti manusia dengan menggunakan contoh-contoh, dan setelah itu barulah dapat menjawab suatu pertanyaan terkait proses pembelajaran ini. Menggunakan data tersebut, tren dataset berbeda dengan program statis. Machine learning diciptakan untuk membentuk program yang dapat belajar sendiri. Dari data tersebut, komputer akan melakukan proses belajar atau training untuk menghasilkan suatu model. Proses belajar ini menggunakan algoritma machine learning sebagai penerapan teknik statistika. Model inilah yang menghasilkan informasi kemudian dapat dijadikan pengetahuan untuk memecahkan suatu permasalahan sebagai proses input-output. Model yang dihasilkan dapat melakukan klasifikasi ataupun prediksi ke depan. Contoh penerapan yang pertama nih ya, rekomendasi produk marketplace. Yang kedua, konten yang ditampilkan iklan digital. Yang ketiga, penyaring pesan spam. Yang keempat, diagnosa medis mobil kendali otomatis. Dan contoh cara kerja machine learning seperti gambar berikut. Jelaskan posisi machine learning dalam bagian keilmuan artificial intelligence atau AI. Nah, ini penjelasannya. Saya akan menjelaskannya. Machine learning atau ML adalah subbidang dari artificial intelligence atau AI. Perbedaan utama antara mesin dan manusia adalah kecerdasan. Manusia itu mampu untuk belajar dari pengalaman sebelumnya dengan menganalisis data dan membuat keputusan dari pengetahuan masa lalu. Namun, kecerdasan buatan AI membuat mesin lebih dekat dengan manusia. Mesin dapat diprogram untuk mengingat dan mengambil keputusan seperti manusia. Machine learning bertujuan untuk lebih cepat dan lebih akurat daripada manusia dan dapat mempelajari data melalui kecerdasan buatan atau AI. Data digunakan machine learning sebagai kode untuk komputasi tradisional. Cara lain untuk memperoleh kecerdasan dalam machine learning bisa melalui program logis, penalaran induktif berdasarkan aturan dasar, dan sebagainya. Dengan demikian, machine learning dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan menuju kecerdasan buatan berdasarkan sifat dari berbagai masalah yang ada dan kelimpahan data untuk masalah itu. Wajar saja bila machine learning merupakan pendekatan untuk mencapai artificial intelligence atau AI. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau kurang jelas,
bagi bagan keilmuan kecerdasan buatan yang yang terhubung melalui artificial intelligence atau AI itu sendiri. Nah, ini ada expert system, computer vision, mobile and simulation, natural language processing atau NLP, lalu machine learning, lalu robotics. Ya, seperti itu. Lalu, jelaskan apakah ANN atau JST itu. Jaringan saraf tiruan atau JST atau Artificial Neural Network atau ANN atau juga disebut Simulated Neural Network atau SNN. Umumnya hanya disebut Neural Network atau NN, adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena sifatnya yang adaptif, JST juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik non-linear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Menurut suatu teorema yang disebut teorema penaksiran universal, JST dengan minimal sebuah lapis tersembunyi dengan fungsi aktivasi non-linear dapat memodelkan seluruh fungsi struktural maupun dari suatu dimensi ke dimensi lainnya. Lalu seperti ini gambarnya. Ada input, hidden, dan output. Input ke hidden lalu menghubungkan ke output. Seperti itu. Input 1 bisa terhubung ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Input 2, 1, 2, 3, 4 hidden. Dan 3 bisa ke 1, 2, 3, dan 4 hidden. Lalu hidden ke output 1 bisa ke 1, 2 bisa ke 1, 3 bisa ke 1, 4 bisa ke 1. Begitu. Nah, ini untuk gambar jelas model neuron atau neuron JST. Saya akan menjelaskannya. Jelaskan model neuron JST. Pertama, elemen dasar dari JST terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pertama bobot, weight, threshold, dan fungsi aktivasi. Yang pertama, input X1, X2, dan X3 sampai Xn adalah sinyal yang masuk ke sel saraf. Yang kedua, bobot, weight. W1, W2, sampai Wn adalah faktor bobot yang berhubung dengan masing-masing node. Setiap input akan dikalikan dengan bobot dari nodenya masing-masing. Xt, B, tergantung dari fungsi aktivasi yang dipakai. Nilai Xt kali B dapat membangkitkan exit node atau menghalangi inhibit atau node. Threshold, nilai ambang internal dari 0 sampai adalah besar offset. Dari node 0 adalah besar offset yang mempengaruhi aktivasi dari
output node, yaitu contohnya sebagai berikut. Y sama dengan NI XI WI Y10. Fungsi aktivasi merupakan operasi matematik yang dikenakan pada sinyal output Y. Ada beberapa fungsi aktivasi yang biasa dipakai dalam JST, tergantung dari masalah yang akan diselesaikan. Nah, gambarnya sendiri seperti ini. Bisa dilihat ya. Arsitektur ANN atau JST. Pada JST, neuron 2 akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan yang disebut dengan neuron layers. Neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelumnya dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan melalui dari lapisan input sampai ke output layer melalui hidden layer. Ada 3 macam arsitektur JST. 1. Single layer network, yaitu JST dengan satu lapis neuron saja. 2. Multi-layer network, yaitu JST yang memiliki struktur banyak lapisan neuron. 3. Competitive layer networks, yaitu JST dengan jumlah layer yang dinamis atau kompetitif. Algoritma pelatihan JST ada 3 macam. 1. Supervised, yaitu algoritma pelatihan yang disediakan data targetnya, sehingga pelatihan dilakukan berdasarkan korelasi antara data input terhadap data target outputnya. 2. Unsupervised, yaitu algoritma pelatihan tanpa data target sehingga pelatihan dilakukan berdasarkan korelasi antara pola variasi data inputnya. 3. Hybrid learning, yaitu algoritma pelatihan yang menggabungkan pola supervised dan unsupervised learning, artinya sebagai bobot relasi antara neuronnya ditentukan dengan cara supervised dan sebagai lainnya dengan metode unsupervised. Jelaskan fungsi aktivasi ANN atau JST. Jaringan saraf JST sedikit demi sedikit melalui mampu kegiatan tugas dari pakar, bahkan dengan JST mampu dibuat alat untuk menggantikan seorang dokter. Salah satu jenis JST adalah jaringan backpropagation. Jaringan ini bisa digunakan untuk melakukan pelatihan agar program mampu mengenali apakah itu gelombang spektra babi atau sapi. Untuk menentukan keluaran dan pelatihan backpropagation dibutuhkan fungsi aktivasi yang cocok. Karena itu, pada pelatihan akan dibandingkan berapa fungsi aktivasi yang akan digunakan dalam pelatihan. Fungsi aktivasi itu diuji dari coba dengan tes rasio untuk mengetahui intervalnya. Kekonvergenannya dan setelah diuji coba dengan tes rasio didapatkan bahwa fungsi aktivasi tan Z adalah fungsi aktivasi yang paling bagus untuk dipakai pelatihan jaringan backpropagation karena memiliki rentang bobot yang bisa mempengaruhi metode-metode yang dipakai dalam penentuan bobot. Dan setelah diuji coba dengan bisa memenuhi metode-metode yang akan dalam penentuan bobot. Nah, setelah diuji coba dengan data, fungsi aktivasi tan Z mampu mengenali data uji dengan tepat semua dan diharapkan dapat penelitian selanjutnya untuk meneliti interval bobot yang akan dipakai pelatihan mencapai konvergensi dengan cepat dan errornya sedikit. Jelaskan tentang single layer perceptron dan multi-layer perceptron. Single layer
Perseptron biasa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan yang termasuk supervised learning, artinya metode pembelajaran yang dilakukan melalui contoh-contoh jaringan yang di-training dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Selama proses pembelajaran tersebut, jaringan akan menyesuaikan nilai bobot agar menghasilkan output yang diinginkan. Multilayer Perception (MLP) adalah kelas jaringan syaraf tiruan Feed Forward (GST). Istilah MLP digunakan secara ambigu, kadang-kadang longgar untuk setiap GST feed forward. Kadang-kadang secara ketat mengacu pada jaringan yang terdiri dari beberapa lapisan perceptron atau dengan aktivasi ambang. Lihat trimologi. Perceptron multilayer terkadang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan jaringan saraf vanilla, terutama bila karena memiliki suatu lapisan tersembunyi. MLP terdiri dari setidaknya 3 lapisan node: lapisan masukan, lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Kecuali node input, setiap node merupakan neuron yang menggunakan fungsi aktivasi non-linear. MLP menggunakan teknik pembelajaran yang diawasi dan disebut propagasi mundur untuk pelatihan. Beberapa lapisan dan aktivasi non-linearnya membedakan MLP dari perception linear. Itu dapat membedakan data yang dapat dipisahkan secara linear. Seperti ini, layer input 1 sama dengan X1 sama dengan kehadiran. Ada nilai kehadiran di tugas 1, tugas 2, UTS, UAS, dan final project. Input 1 sama dengan X1, input 2 sama dengan X2, input 3, X3, input 4, X4, input 5, X5, input 6, X6. Layer hiddennya adalah jumlah hidden layer 1, jumlah neuron hidden layer ada 6 neuron. Layer input, jumlah output layer 1 output sama dengan Y nilai akhir mata kuliah. Nah, seperti ini. W11, W12, W14 sampai seterusnya, sampai W66, dan bobotnya WH1 sampai WH6. Antara H1, H2, H3, H4, H5, H6 sampai H6 ke Y. Nah, ini saya tabelnya nilainya X1 100, X2 88, 87, 86, 85, 84, dan targetnya 75, 75, 75, Y-nya 94, 92, 92, 93, 94. Lalu ini dia garisnya. X1 bisa ke X1 bisa ke H1, H2, H3, H4, H5, H6. Seterusnya, X2 bisa ke H1, H2, H3, H4, H5, H6. Seterusnya pula, bagi X3, X4, X5, dan X6 bisa ke H1, H2, H3, H4, H5, H6. Seperti itu. Lalu untuk hiddennya, H1, H2, H3, H4, H5, H6 bisa ke Y masing-masing satu garis. Jadi H1 satu garis ke Y, H2 satu garis ke Y, H3 satu garis ke Y, H4 satu garis ke Y, H5 satu garis ke Y, H6 satu garis ke Y. X1 sampai X6 adalah input, H1 sampai H6 adalah hidden, Y sama dengan output. Jadi itu semua adalah jawaban saya untuk UTS Machine Learning. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan selama video ini yang bisa membuat
Bapak atau para pendengarnya atau para pelihatnya kurang memuaskan atas penyampaian jawaban dari saya, dan maaf apabila saya sedikit belibet untuk menjelaskan tentang jawaban saya karena saya juga agak bingung ya Pak. Sebelumnya terima kasih, sangat-sangat terima kasih atas tugas yang Bapak berikan. Semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.